Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab perawatan jenazah. Yuk monggo kita belajar bersama-sama. Perawatan jenazah. Perawatan jenazah itu sudah termaktub dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qaf ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Yang artinya, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Nah, dalam hal ini ada tata cara dalam perawatan jenazah. Yang pertama yaitu tata cara tentang memandikan jenazah, tata cara mengkafani jenazah, dan tata cara menyolatkan jenazah, serta tata cara bagaimana menguburkan jenazah anak-anak. Syarat wajib dan yang berhak memandikan jenazah siapa saja? Syarat wajib ini bisa disimak sama anak-anak. Yang pertama yaitu beragama Islam. Kemudian yang kedua ada tubuh atau anggota tubuh, artinya yang mahram. Kemudian tidak dalam mati syahid. Nah, selanjutnya syarat wajib dan yang berhak memandikan jenazah yaitu apabila jenazah laki-laki maka wajib dimandikan oleh laki-laki, begitu sebaliknya kecuali yang muhrim bisa memandikan. Kemudian yang kedua diutamakan keluarga dekatnya jenazah, anak, kemudian kakak, adik, dan sebagainya. Kemudian orang yang bisa merahasiakan segala bentuk aib jenazah. Jadi kalau ada jenazah yang mempunyai aib, itu anak-anak. Kemudian tata cara memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah boleh niat atau tanpa niat. Kalau tidak bisa Arab, bisa bahasa Indonesia. Kemudian sedikitnya meratakan air ke seluruh tubuh jenazah, sebaiknya 3 kali atau lebih bila dipandang perlu. Yang ketiga, dalam memandikan jenazah diusahakan dengan bilangan ganjil. Siraman pertama dengan menggunakan sabun dan daun bidara, kemudian siraman kedua menggunakan air bersih, dan yang ketiga disiram dengan menggunakan air yang dicampur dengan kapur barus. Yang keempat, letakkan jenazah pada tempat yang lebih tinggi dan tutup auratnya. Kemudian yang kelima, gunakan kain basah untuk menutup auratnya. Dan selanjutnya berdoalah dan bacalah basmalah sebelum memandikan. Yang selanjutnya, basuhlah anggota tubuh, anggota wudhu terlebih dahulu, baru bagian tubuh sebelah kanan, lalu sebelah kiri. Yang kedelapan, urutlah dan tekanlah perut agar kotorannya keluar. Nah, setelah itu baru dibersihkan. Yang terakhir, basuhlah seluruh tubuh jenazah tersebut dengan air suci dan mensucikan, kemudian diwudukan. Selanjutnya anak-anakku yang saya banggakan, bagaimana cara mengkafani? Yang pertama, kainnya harus berwarna putih, katanya sabda Rasulullah. Yang kedua, artinya katanya sabda Rasulullah yang artinya pakailah kamu sekalian dengan kainmu yang putih, karena sesungguhnya sebaik-baik kain pakaianmu adalah yang putih, dan kafanilah jenazah dengan kain putih itu. Itu dalam hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat, kain kafan sekurang-kurangnya 1 lapis yang menutupi seluruh tubuh jenazah, tetapi disunatkan bagi laki-laki berapa? 3 lapis dengan rincian 2 helai kain untuk baju dan sarung, dan 1 helai untuk membungkus seluruh tubuh. Bagi perempuan menggunakan 5 helai yang diperkenakan untuk baju, tutup kepala, kerudung atau cadar, dan 2 helai untuk membungkus seluruh tubuh jenazah. Selanjutnya, apabila jenazah tersebut sedang melakukan haji atau umroh, maka tidak boleh diberi harum-haruman dan jangan pula diberi tutup kepala. Selanjutnya, kain kafan hendaknya bersih, baik sifat maupun bahannya, dan tidak boleh berlebih-lebihan. Artinya yang harganya jangan terlalu mahal, seperti itu. Selanjutnya, syarat mensolati jenazah. Yang pertama, yang mensolati harus suci dari hadas dan najis dan menutup aurat, bersih badan, pakaian, dan tempat, serta menghadap kiblat.
Yang kedua, jenazah sudah dalam keadaan dimandikan atau disucikan dan dikafani. Yang ketiga, letak jenazah di sebelah kiblat orang yang mensolati kecuali sholat gaib atau sholat jenazah di atas kubur. Selanjutnya anak-anak, rukun sholat jenazah. Nah, ini harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, maka tidak sah. Yang pertama, niat. Selanjutnya, berdiri jika mampu. Kalau tidak mampu, tidak apa-apa. Duduk. Kemudian takbir pertama membaca Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat. Dan takbir ketiga membaca doa kepada jenazah. Kalau perempuan, pakai Allahumma fir laha. Dan seterusnya. Kalau laki-laki pakai Allahumma fir lahu. Kemudian takbir keempat membaca doa kepada yang ditinggalkan. Yang berbunyi Allahumma la tahrimna ajraha kalau perempuan, wala taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Kalau laki-laki pakai lahu. Dan yang terakhir adalah salam. Kemudian selanjutnya bagaimana sih menguburkan yang baik? Sabda Rasulullah SAW oleh hadis riwayat rawahu Ahmad Muslim yang artinya buatkanlah olehmu lubang lahat untukku dan pasanglah di atasku batu bata sebagaimana dibuat pada kubur Rasulullah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tata cara mengubur jenazah. Yang pertama, ini harus yang laki-laki harus tahu biasanya. Yang pertama, masukkan jenazah ke dalam lubang kubur sambil membaca doa Bismillahi wa ala malihi Rasulillah. Yang artinya dengan nama Allah dan agama Rasulullah. Yang kedua, letakkan jenazah di lubang lahat dengan menghadap kiblat. Muka dan kaki diusahakan menyentuh tanah. Hadis Nabi Muhammad SAW. Yang artinya, jika kamu sekalian menurunkan aku ke liang lahat, maka sentuhkanlah pipiku ke tanah. Yang ketiga, letakkan bantal tanah pada tubuh jenazah agar tetap menghadap kiblat. Kemudian tutup dengan kayu atau papan, baru ditimbun dengan tanah dan buatlah tanah tersebut lebih tinggi dari permukaan tanah dan di atasnya diberi batu. Tujuannya gimana? Satu, supaya memberi bantuan moral dan material. Yang kedua, memberi hiburan dan nasihat agar sabar dan tabah menerima musibah. Dan hal-hal yang perlu dilakukan ketika takziah. Yang pertama, memberi bantuan moral maupun material kepada keluarga yang terkena musibah untuk mengurangi beban kesedihan. Yang kedua, mengikuti sholat jenazah dan mendoakannya agar mendapat ampunan Allah atas segala dosanya. Ketiga, turut mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman. Untuk laki-laki, mungkin kalau perempuan bisa tidak ikut. Yang keempat, tidak boleh bicara keras, bercanda, tertawa terbahak-bahak, atau sikap lain terpuji. Nah, itu anak-anak apabila kita takziah. Dan mungkin itu anak-anak, mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini tentang pengurusan jenazah bisa dimanfaatkan di kemudian hari apabila ada saudara dan orang tua atau kawan-kawan kita, maka kita wajib untuk mengurusnya. Karena hukum untuk mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak video Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.